iktikaf di masjid pada 10 Ramadan terakhir atau pada hari-hari ganjilnya, insya Allah besar harapan kita akan mendapat Lailatul Qadar yang ganjarannya lebih baik dari 1000 bulan. Dan terakhir, semoga dengan iktikaf tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga kita dapat penentuan takdir setahun mendatang. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, kita selalu dengar perkataan sesetengah orang, sesetengah ustaz, kita perlu beramal pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Kononnya pada nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, masa itulah takdir ditentukan oleh Allah. Sebagaimana Ustaz tulis di dalam buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1, ketika memperkatakan tentang iman kepada takdir, Ustaz ada jelaskan secara detail tentang penulisan takdir, jenis-jenis takdir. Hadirin dan hadirat, selain takdir itu ditulis sejak azali, 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi, sudah tercantum nasib kita di dalam Lauh Mahfuz. Tapi jangan lupa, setiap tahun Allah Subhanahu wa taala tetapkan lagi, tuliskan lagi takdir manusia setahun mendatang. Dan bila ditanya bila itu terjadi, Pak Ustaz, itu akan terjadi pada malam Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Sya'ban. Apa dalilnya, Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, setelah menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikat war ruhu fiha biizni rabbihim. Turunlah pada malam Lailatul Qadar roh, yakni Jibril dan para malaikat dengan izin Tuhan. Malaikat-malaikat dan penghulu semua malaikat Jibril akan turun ke bumi biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, untuk menetapkan segala urusan. Nah, kata ulama hadis, kata ulama tafsir, malaikat-malaikat termasuk Jibril turun di malam Lailatul Qadar itu untuk mendengar doa orang-orang yang berdoa di malam tersebut. Dan doa-doa itu dicatat. Dan akhirnya catatan doa malam itulah yang akan mencorakkan kehidupan orang tersebut setahun mendatang. Kata ulama tafsir, itu yang dimaksudkan dengan penentuan takdir setahun mendatang di malam Lailatul Qadar, bukan nisfu Sya'ban. Tapi semuanya itu akan berakhir salamun hiya hatta matla'il fajr.
Lailatul Qadar itu berakhir dengan terbitnya fajar. Masuk saja azan subuh, ditutup penentuan tersebut. Atas dasar itu kata para ulama, penentuan takdir seseorang setahun mendatang dia terletak pada malam Lailatul Qadar. Itu sebabnya banyak orang yang beribadat, banyak orang yang berdoa minta bermacam-macam permintaan. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah, bebaskanlah aku dan keluargaku, zuriatku, ibu bapakku, nenek moyangku daripada neraka. Ya Allah, harmonikanlah rumah tangga anakku yang sudah mula tidak harmoni. Ya Allah, jadikanlah semua zuriatku, anak-anak dan cucu-cicitku menjadi anak-anak dan cucu-cicit yang salihin dan salihat. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku, dan cucurilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah didik aku sejak dari kecil. Semua doa-doa itu akan dicatat oleh malaikat. Bila malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itulah gambaran nasib seseorang setahun mendatang. Sampai Ramadan akan datang. Dan pas sampai Ramadan akan datang, kita berdoa lagi. Bila ternyata doa kita itu, yang kita ucapkan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ditulis lagi untuk malam, untuk setahun mendatang. Allahu Akbar. Di sinilah perlunya kita belajar tafsir Al-Quran. Sehingga dengan demikian, keyakinan kita menjadi mantap. Tidak teragak-agak, hanya sekedar ikut-ikutan. Itu dalilnya. Itu sebabnya di sini, di antara fadilat i'tikaf, semoga doa kita ketika i'tikaf pada 10 Ramadan terakhir itu bertepatan dengan penentuan takdir untuk setahun mendatang. Lihat surat Ad-Dukhan ayat 4 hingga 5, sebagaimana dalam surat Al-Qadar ayat yang keempat yang kita bacakan tadi. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati,